Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Sudah lama sekali ya sepertinya enggak belajar sirah. Nah, insyaallah kita lanjut lagi pelajaran sirah kita. Yang mana terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam proses untuk berhijrah. Di pelajaran ke-42 ya kayaknya kemarin sudah. Kemudian orang-orang Quraisy mencari Rasulullah SAW. Dan ketika beliau berhijrah, Rasulullah SAW singgah dulu di Gua Sur selama 3 hari, 3 malam. Yang mana dalam Gua Sur tersebut ditemani oleh sahabat beliau yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga atas peran dari anak dari Abu Bakar yaitu Abdullah dan juga Asma. Yang mana mereka berdua ini turut mendukung ayahnya juga Rasulullah SAW dalam berhijrah. Abdullah mencari informasi, Asma memberikan makanan, mensuplai makanan kepada Rasul dan juga ayahnya. Nah, radhiyallahu anhum. Kemudian ketika hari ketiga Rasulullah SAW keluar dari Gua Sur, maka Rasulullah SAW datang ke tempat perjanjian dengan seorang penunjuk jalan. Kemarin sudah disinggung ya, namanya Abdullah bin Uraikid. Dia adalah seorang kafir, tapi dia ini seorang profesional. Dia tidak memandang ini musuh atau bukan musuh, Islam atau bukan Islam, yang penting dia kerja. Dia kerja, naam, dia kerja sebagai penunjuk jalan, dibayar, selesai, nggak ada urusannya. Naam, sudah ada perjanjian itu Rasul ini ya penumpangku, jadi aku harus mengantarkannya sampai ke tujuannya. Nah, dalam perjalanannya maka Rasulullah SAW dikejar oleh seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Nah, kemarin ini juga sudah Suraqah bin Malik ya. Nah, Suraqah bin Malik pun sampai bisa mengejar beliau, singkat cerita sampai mengejar beliau, tapi ketika mendekati beliau Suraqah terjerembab kudanya, terjerembab lagi, sampai Suraqah pun juga ikut terjerembab. Nah, sampai Suraqah pun juga ikut terjerembab, tenggelam ke dalam pasir. Nah, akhirnya namun usaha Suraqah ini sia-sia tanpa hasil. Kondisi Suraqah yang sudah kepayahan, kemudian memanggil Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar untuk menjamin atau meminta jaminan keamanan dari keduanya, karena asalnya dia memburu Rasul. Setelah terjadi kecelakaan, mungkin dia cedera. Nah, akhirnya jadi dia yang diburu, kondisinya dia yang lemah. Maka ketika memanggil Rasulullah SAW, kemudian dia meminta jaminan kepada Rasul dan juga Abu Bakar untuk tidak membunuhnya atau untuk tidak menyakitinya. Nah, dan Rasulullah SAW mengiyakan tersebut, dan Suraqah kembali tanpa hasil dan tidak disakiti sedikit pun. Nah, kemudian pelajaran yang ke-45 yaitu nuzulul an-nuzul bi Quba, ya, singgah di Quba. Awal masjidun bana fil Islam. Nah, yang permulaan pembangunan masjid kaum muslimin. Wasalla Rasul sallallahu alaihi wasallam Quba fi yaumis tsani min Rabiul Awal al-muwafiqun. Al-muwafiq al-muwafiq itu artinya apa ya? Al-muwafiq itu artinya cocok ya, cocok. Rasulullah SAW tiba di Kuba di hari yang kedua dari bulan Rabiul Awal yang cocok dengan tanggal 30 apa nih? 30 September tahun 622 Masehi. 30 September tahun 622 Masehi. Nah, di bulan Rabiul Awal tahun berapa ini? Ini tahun ke-14 kenabian. Nah, tahun ke-14 kenabian. Ba'daan makata salasa asyrota sanata mudayyiqan alaihi fi Makkah. Mamnu'an minal jahri bidakwah. Nah,
lama sekali, ganggu sekali tuh. Matiin dulu aja. Nah, ya apa nih mengganggu iklan dikit. Kemudian setelah Rasulullah SAW berada di kota Mekah selama 13 tahun. Naam. Mudoyikon alaihi fi Makkah, dalam keadaan doyik, dalam keadaan sempit, keterbatasan. Naam, mamnu'an minal jahri bidakwah, tekanan yang sangat atau dilarangnya untuk berdakwah menyiarkan ajaran Islam. Naam. Waqad aqama bi Quba'i isnataini wa ishrina lailatan. Naam. Dan Rasulullah SAW koma tinggal di Kuba selama 22 malam bersama baina ashabihi minal muhajirina wal ansori aminan mutmainan. Nabi SAW singgah di Kuba selama 22 malam. Naam, bersama dengan para sahabat muhajirin dan ansor dengan aman dan tenang. Kok bisa ada orang ansor ke situ? Yang kemarin sudah saya kasih bertanya bahwasanya Kuba itu dekat sekali dengan Madinah. Dan orang-orang ansor telah mendengar bahwasanya kaum muslimin yang ada di Madinah, orang-orang Ansor telah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari Mekah. Mereka setiap paginya pergi ke suatu tempat yang bernama Al-Harrah. Nah, buat apa mereka pergi ke Al-Harrah? Al-Harrah itu ya, itu adalah tapal perbatasan. Ya, perbatasan terluar dari kota Madinah. Nah, untuk apa di sana? Menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Nah, menunggu di situ sampai malam, habis itu nggak datang, balik lagi. Suatu hari mereka terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan beliau. Nah, ketika mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, nah, maka ada seorang Yahudi yang dia mengetahui ada rombongan yang akan segera singgah di Kuba. Nah, ketika orang-orang Ansor sudah kembali, maka orang Yahudi ini ternyata ada rombongan yang akan datang ke Kuba. Nah, lalu dia melihat ternyata rombongan tersebut adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam kondisi cerah. Ya. Nah, maka orang Yahudi ini tidak dapat menahan untuk berteriak sekencang-kencangnya, wah ya ayuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang Arab, naam, ini telah datang apa yang kau tunggu-tunggu. Naam. Kemudian orang-orang berbondong-bondong untuk menyambut Rasulullah SAW padahal belum masuk di kota Madinah. Naam. Maka di sana berkata Ibnu Qayyim mengatakan suara campur aduk takbir, uh, pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, tangisan kegembiraan atas kedatangan beliau. Naam, kesambutan dari orang-orang Ansor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kembali sementara ketenangan dan juga tadi di sini dikatakan oleh penulis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenang. Naam. Dalam keadaan aminan mutmainan. Naam, di sana terjadi ketenangan ya, namanya juga orang yang ditunggu-tunggu. Orang Madinah menunggu Rasul, Rasul juga pengen ke Madinah. Karena di sana tenang, aman, tidak ada gangguan apa-apa. Nah, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika kejadian tersebut, yaitu surat At-Tahrim. Ayat yang keempat, fa innallaha wa maulahu wa jibril wa sholihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika. Nah, maka sesungguhnya fa innallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah maulahu, adalah pelindungnya. Nah, wa jibrilu, dan begitu pula Jibril, wasolihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang baik, wal malaikatu, dan selain dari itu malaikat-malaikat, ba'da dzalika dzahir, adalah penolongnya pula. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan oleh Rasulullah SAW, mengingatkan Rasul bahwasanya kenikmatan aman dan ketenangan yang dia dapatkan adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah SAW waqad bana fi tilkal muddati masjidan Kuba,
alladzi wasafallahu bi annahu masjidu ussisa ala taqwa. Naam. Kemudian di masa beliau, ya, pada saat waktu itu, ussisa ala taqwa, yang didirikan di atas ketakwaan. Naam. Nah, pada saat Kuba ini juga Ali bin Abi Thalib menyusul Rasulullah SAW, naam, untuk berhijrah. Rasulullah SAW juga menunggu Ali bin Abi Thalib yang beliau tinggal di Mekah untuk menyelesaikan urusannya yang belum selesai, yang mana Rasulullah SAW diberikan amanah oleh orang-orang Mekah untuk menyimpan barang-barang berharga mereka. Maka Ali bin Abi Thalib, naam, diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyusul hijrah. Maka orang yang terakhir berhijrah di fase ini adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib menyusul Rasul di Kuba, dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya setelah 22 malam di Kuba menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, insyaallah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini cerita tentang masuk ke kota Madinah. Nah, kita lanjutin aja ya, biar itu agak lama dikit. Enggak apa-apa ya. Nah, pelajaran yang ke-46, Al-Wusulul ila Madinah. Nah, sampai di kota Madinah. Insyaallah. Masuklah di kota Madinah. Ketika Rasulullah salam, ini sangat terkenal ini. Dulu pas saya sekolah di SD ini atau di Madrasatul Ula, ini dulu dihafal ini. Nah, mereka mengatakan anak-anak, wanita semua mengatakan tola al badru alaina. Nah, itu ya, saya nggak mau nostalgia ini. Tola al badru alaina. Ini kalau antum pernah dengar ya, ini kalau orang-orang Nahdien biasanya dinyanyiin. Tola al badru alaina min saniyatil wada.
masyaallah. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ini syair ya. Tolak al-badru alaina, telah bulan purnama telah terbit di atas kita. Nah, min saniyatil wada, dari kampung Saniyatul Wada. Nah, wajib syukru alaina, dan kita wajib bersyukur atas hal ini. Mada alillahi da, dan selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita itu berdoa, bersyukur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mabu'usu fina. Nah, wahai utusan kaum kepada kita. Cita bil amri muta'. Naam. Engkau telah tiba dengan membawa perintah, dengan membawa perkara, yaitu Islam. Nah, cukup ya saya kira diakhiri dengan syair tersebut. Tolak al-badru alaina. Nah, aku qouli hada, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.